Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Ibu Endang Amalia selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce. Pada kesempatan ini saya Nikita Fortuna bersama rekan-rekan saya yaitu Hana Syagufa dan Farhana Noer akan mempresentasikan hasil proyek kami selama 1 semester. Adapun pembahasan kali ini adalah pendahuluan, landasan teori, hasil praktikum, kalender penilaian, kendala proyek, dan terakhir adalah kesimpulan. Baik, kita masuk ke bagian pertama yaitu pendahuluan. Untuk latar belakang, bermula dari internet yang merupakan jaringan yang digunakan oleh seluruh dunia dan salah satu bentuk dari teknologi informasi. Saat ini, internet dapat menjadi ladang untuk mencari pendapatan atau keuntungan. Salah satunya adalah dengan blog. Blog termasuk salah satu jenis situs web yang dikembangkan dan dikelola oleh individu atau kelompok dengan menggunakan perangkat lunak atau platform host. Selain berbagi informasi, blog juga berguna untuk memperkenalkan sesuatu mengenai produk, catatan pribadi, dan lain sebagainya. Kemudian pembentukan blog ini tentunya membutuhkan satu aspek pemasaran agar blog dapat dilirik oleh masyarakat atau target audiens penulis. Kemudian ada pun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh internet terhadap brand awareness suatu produk. Kemudian, apakah ada cara tertentu untuk memikat target potensial. Kemudian, bagaimana meningkatkan traffic dalam blog agar masyarakat tertarik akan konten. Dan terakhir, bagaimana cara memasarkan blog lewat media sosial. Dan terakhir, ada tujuan proyek praktikum agar dapat mengedukasi masyarakat terkait perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi pribadi, organisasi, dan atau proses bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Nikita. Masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Terdapat 12 teori yang akan dijadikan landasan pada proyek ini, yaitu yang pertama perkembangan e-commerce dan bisnis informasi, yang kedua yaitu definisi dan model bisnis e-commerce, yang ketiga yaitu penentuan produk, yang keempat yaitu internet dan world wide web, yang kelima yaitu pengembangan website e-commerce, yang keenam yaitu alternatif sistem pembayaran online, yang ketujuh yaitu perkembangan infrastruktur teknologi, 8 konsep online marketing, 9 konsep komunikasi pemasaran online, 10 teknologi pemasaran internet, 11 komunikasi pemasaran online, dan yang terakhir yaitu isu etika dan sosial. Next. Masuk ke alasan teori yang pertama, yaitu perkembangan e-commerce dan bisnis informasi. Menurut Laudon, e-commerce adalah suatu proses transaksi jual-beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai perantaranya. Jika diartikan dalam bahasa keseharian, e-commerce ini merupakan wadah untuk jual beli suatu barang secara daring atau online. Dari banyaknya data yang didapat, pengguna e-commerce seiring berjalannya waktu semakin meningkat. Lalu masuk ke landasan teori yang kedua, yaitu definisi dan model bisnis pada e-commerce dan bisnis informasi. Terdapat 8 komponen kunci dalam bisnis model e-commerce, yaitu yang pertama, value proposition, yang adalah suatu nilai yang dijanjikan oleh perusahaan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, revenue model, yang menampilkan sumber dan metode memperoleh pendapatan. Yang ketiga itu market opportunity, adalah potensi pendapatan dalam ruang pasar yang dituju perusahaan atau bisnis. Yang keempat yaitu competitive environment, adalah pesaing langsung maupun tidak langsung yang melakukan bisnis di ruang pasar yang sama, termasuk berapa banyak pesaing dan seberapa menguntungkan mereka. Yang kelima itu competitive advantage, yang adalah faktor-faktor yang membedakan bisnis dari para pesaingnya. Yang keenam itu market strategy, yang adalah rencana yang dikembangkan perusahaan menguraikan bagaimana perusahaan akan masuk ke pasar dan menarik pelanggan. Yang ketujuh itu organizational development, adalah proses mendefinisikan semua fungsi dalam bisnis dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan setiap pekerjaan, serta proses perekrutan karyawan yang kuat. Yang kedelapan yaitu manajemen tim, adalah sekelompok individu yang dipertahankan untuk memandu pertumbuhan dan ekspansi perusahaan. Sementara terdapat dua jenis model bisnis e-commerce. Yang pertama yaitu B2B atau business to business dan B2C atau business to customer. B2B merupakan salah satu model bisnis yang berfokus pada penjualan produk layanan untuk perusahaan lain dan bukan untuk konsumen individual. Sementara B2C adalah suatu
yaitu model penjualan yang paling populer karena perusahaan akan berhubungan langsung dengan konsumen akhir atau individual. Next. Kemudian masuk ke landasan teori yang ketiga, yaitu penentuan produk. Terdapat tahap dalam menentukan produk adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep keyword. Itu kita dapat melakukan pencarian menggunakan keyword di Google. Artinya, semakin banyak orang mencari keyword yang berhubungan dengan kita, maka semakin orang tertarik dengan produk kita. Yang kedua yaitu keyword search tools, seperti Google Trends, Google Keyword Planner, dan Board Tracker sangat dibutuhkan untuk mengetahui tren keyword tertentu dan memperkirakan atau melihat jumlah pencarian. Yang keempat yaitu analisis keyword. Keyword sendiri memiliki life cycle, yaitu yang pertama browse, yaitu sifatnya masih umum, masih belum jelas tujuannya. Yang kedua itu compare, kata kunci yang sudah menunjukkan niat pencariannya. Dan yang ketiga itu buy, yaitu pencari benar-benar berniat ingin membeli produk tersebut. Kemudian yang keempat itu computer analysis, yang dapat dilakukan dengan menggunakan media Google Search. Dan yang terakhir adalah mendapatkan produk, yaitu mendapatkan produk secara online melalui internet. Kemudian masuk ke internet dan World Wide Web. Internet dalam definisi Loudon adalah jaringan yang berhubungan oleh ratusan jaringan dan jutaan komputer yang menghubungkan bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan individu. Sementara World Wide Web merupakan salah satu layanan internet yang paling populer. Penemuan web membawa perluasan layanan digital ke richness dalam internet. Next. Kemudian masuk ke pengembangan website e-commerce. Terdapat faktor yang harus dipertimbangkan saat membangun situs e-commerce, diantaranya adalah perangkat keras, perangkat lunak, kapasitas telekomunikasi, desain situs web dan platform seluler, sumber daya manusia, dan terakhir kemampuan organisasi. Sementara dalam pengembangan website dapat dilakukan SDLC. Software Development Life Cycle atau SDLC adalah proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji software yang berkualitas tinggi. Tujuan dari SDLC ini adalah untuk menyediakan alur terstruktur dalam membentuk organisasi, menghasilkan software berkualitas tinggi yang diselesaikan dengan perkiraan waktu yang singkat dan biaya yang lebih rendah, namun tetap memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kemudian masuk ke alternatif sistem pembayaran online dan keamanan pada sistem e-commerce. Terdapat beberapa alternatif sistem pembayaran online, diantaranya yaitu COD atau pembayaran yang akan dilakukan saat pembayaran diterima, transfer bank yang dengan cukup mencantumkan nomor rekening di website agar pembeli memiliki referensi untuk melakukan pembayaran. Kemudian ada rekening bersama, yaitu seseorang atau organisasi yang menyediakan jasa sebagai perantara solusi pembayaran. Bisa menyangkut tiga pihak, yaitu penjual, pembeli, dan pemilik rekening bersama. Kemudian ada PayPal, yang merupakan metode pembayaran yang sangat populer di luar negeri. Fungsinya mirip seperti rekening bersama, namun dengan tambahan semua sudah dilakukan secara otomatis. Kemudian ada kartu kredit yang merupakan metode pembayaran utama di luar negeri dan termasuk juga di Indonesia, di mana kita dapat menerima dana dari PayPal dari kartu kredit tanpa harus menjadi merchant dari kartu kredit tersebut. Kemudian Western Union, yaitu solusi bagi pembeli khususnya luar negeri yang ingin bertransaksi namun tidak memiliki PayPal atau kartu kredit. Kemudian kini sudah banyak muncul alternatif lain, yaitu seperti e-money, OVO, GoPay, cryptocurrency, dan lain-lain yang disediakan oleh penyedia layanan atau e-commerce. Untuk keamanan pada sistem e-commerce terdapat beberapa dimensi, yaitu yang pertama integrity, yang kedua non-repudiation, yang ketiga yaitu authenticity, yang keempat confidentiality, yang kelima privacy, dan yang keenam availability. Sementara untuk vulnerability points terdapat tiga, yaitu server, client, dan communication. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Farhana. Persilahkan. Terima kasih Hana. Baik, di sini kita akan membahas mengenai perkembangan infrastruktur teknologi. Pengembangan sumber daya teknologi merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah pengembangan teknologi infrastruktur. Untuk mendukung terjadinya perkembangan, diperlukan adanya pembahasan mengenai perkembangan-perkembangan penting yang bisa dilihat pada evolusi infrastruktur teknologi informasi. Nah, terdapat empat layer perkembangan infrastruktur teknologi yang disebut dengan Hourglass Model. Di antaranya adalah network technology yang terdiri dari jaringan telekomunikasi dan protokol komunikasi, lalu transport and representation, yaitu tempat di mana protokol TCP atau IP berada, lalu ada middleware yang merupakan LAN yang mengikat aplikasi ke jaringan komunikasi, dan application yang berisikan klien aplikasi seperti web, email, dan pemutar audio atau video. Yang selanjutnya
Selanjutnya itu ada konsep online marketing dan online consumer behavior model. Nah, perilaku konsumen itu adalah disiplin ilmu sosial yang mencoba memodelkan dan juga memahami perilaku manusia di pasar. Model perilaku konsumen terbagi menjadi 3 tahapan utama, diantaranya adalah background factors, intervening factors, dan purchase decision. Untuk background factors, ini terdiri dari kultur, sosial, dan psikologi. Sedangkan intervening factors ini merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh marketer, namun dapat dipengaruhi oleh vendor. Faktor ini meliputi brand, marketing communication stimuli, firm capabilities, in-store behavior, dan yang terakhir yaitu decision process yang terdapat beberapa tahap, diantaranya adalah awareness, search, evaluation of alternatives, purchase, dan post-purchase. Next, itu ada konsep komunikasi pemasaran online. E-commerce adalah saluran utama perdagangan online, namun lalu lintas online didorong oleh merek dan belanja offline. Begitu pula media pemasaran offline yang sangat mempengaruhi perilaku pembelian online. Lewat iklan internet tentunya memiliki keuntungan, diantaranya adalah internet adalah tempat di mana audiens berusia 18 hingga 34 tahun telah berpindah, lalu kemampuan untuk mentargetkan iklan lebih spesifik dan mengukur kinerja iklan. Lalu ada teknologi pemasaran internet. Pemasaran internet ini merupakan salah satu jenis dari strategi pemasaran yang dilakukan dengan bantuan internet melalui media atau platform berbasis online. Dampak utama internet pada pemasaran ini adalah cakupan komunikasi pemasaran yang diperluas, lalu kekayaan komunikasi pemasaran meningkat, intensitas informasi pasar diperluas, dan lingkungan seluler yang selalu aktif memperluas peluang pemasaran. Next, terdapat komunikasi pemasaran online. Ada yang namanya Solomo. Apa sih itu Solomo? Solomo itu adalah Social Local Mobile, yaitu konvergensi teknologi kolaboratif berbasis lokasi dan on the go. Istilah ini sering digunakan dalam pemasaran. Solomo memungkinkan pengiklan untuk mendorong pemberitahuan ke calon pelanggan yang secara geografis dekat. Terakhir itu ada isu etika dan sosial. Beberapa isu etika dalam bisnis itu ada produk yang tidak sesuai dengan harapan, di mana kenyataan produk tidak sesuai dengan penjelasan yang dijanjikan, lalu bocornya data pribadi yang dilakukan oleh oknum, di mana terdapat pelaku bisnis yang menjual data pribadi konsumennya kepada pelaku bisnis lainnya untuk memperoleh pendapatan lebih, lalu ada ketidaksesuaian produk yang ditampilkan dengan keyword pada platform penjualan online seperti e-commerce. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Nikita. Baik, terima kasih Farhana untuk kesempatannya. Selanjutnya masuk pada hasil praktikum kami selama 1 semester, yaitu yang pertama ada Google Trends. Kami memilih 10 kata dari keyword content writer. Di antaranya ada CEO, blog, editorial, website, konten, jurnal, media sosial, tren, search engine, dan terakhir ada artikel. Kedua, Google Trends. Kami memilih 10 kalimat dari keyword utama content writer, yaitu yang pertama, CEO adalah, 2, membuat blog yang benar, 3, pengertian teks editorial, 4, jasa pembuatan website, 5, konten yang menarik, 6, cara mereview jurnal, 7, macam media sosial, 8, tren terkini 2020, 9, jenis search engine, dan terakhir, cara membuat artikel. Kemudian masuk pada blog praktikum, artikel pertama kami berjudul Kupas Tuntas Seputar Media Sosial. Kami memilih topik tersebut karena media sosial sedang sangat digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Berikut merupakan dokumentasi blog, promosi, dan juga konten media sosial. Selanjutnya, ada artikel kedua kami berjudul SEO dan perintilannya. Kami memilih topik ini karena SEO merupakan salah satu tools dalam digital marketing yang wajib diketahui saat ini. SEO dapat mengupayakan optimasi website sehingga dapat menjadi peringkat teratas dalam pencarian. Berikut merupakan dokumentasi blog, promosi, dan juga konten sosial media. Kemudian artikel ketiga kami berjudul Semakin Kenal dengan Blog. Kami memilih blog karena kami belajar mengenai blog dan ternyata blog menjadi media yang dibutuhkan ke depannya. Alasan lainnya adalah pada masa pandemi ini banyak sekali bermunculan blogger-blogger baru yang juga membuat minat pembaca meningkat. Berikut merupakan dokumentasi blog, promosi, dan konten media sosial.
Lanjut pada promosi artikel, untuk penambahan viewers, pada minggu ke-11 dan 12 perkuliahan, kami fokus melakukan praktik promosi. Hasilnya, blog kami telah dikunjungi sebanyak 383 kali, dan dikomen sebanyak 7 kali mulai dari pertama kali blog kami dipublikasikan. Berdasarkan hasil tracking melalui Google Analytics, setelah melakukan promosi, blog kami telah dikunjungi oleh 34 pengunjung baru dengan penambahan jumlah kunjungan sebanyak 108 kali dibanding sebelum dilakukannya praktik promosi. Rata-rata pengunjung berada di blog kami selama 1 menit 23 detik. Selanjutnya, promosi melalui media sosial. Proses promosi artikel Nismara ini menggunakan media sosial Instagram, Line Group, dan Twitter. Nismara juga aktif membuat konten yang berisikan sedikit cuplikan terkait dengan tema artikel. Di samping itu, tiap anggota juga aktif mempromosikan di sosial media milik pribadi. Berikut untuk media sosial Instagram. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Farhana. Baik, untuk promosi media sosial, di sini ini merupakan bukti-bukti promosi kami, yaitu di Line Group, lalu di WhatsApp, dan di Twitter. Kami melakukan ini bersama-sama untuk mencapai viewers yang lebih. Next. Nah, kalau yang ini merupakan bukti-bukti promosi media sosial yang kami lakukan di Instagram dengan menggunakan akun Nismara dan juga akun pribadi kami. Next. Untuk perkembangan viewer artikel, untuk artikel 1 yaitu kupas tuntas seputar media sosial. Jadi artikel ini merupakan artikel yang paling banyak dikunjungi dibandingkan artikel-artikel lain, yaitu sebanyak 133 kali kunjungan dan 2 komentar. Meskipun mengalami penurunan kunjungan pada bulan April, namun pada bulan Mei kunjungan mulai kembali meningkat dan terus meningkat hingga saat ini. Next. Untuk artikel kedua kami yaitu SEO dan perintilannya, ini merupakan artikel yang paling sedikit dikunjungi dibandingkan artikel-artikel lain, yaitu sebanyak 56 kali kunjungan dan 2 komentar. Meskipun mengalami penurunan kunjungan di bulan April, namun pada bulan Mei kunjungan kembali meningkat dan terus meningkat hingga saat ini. Next. Untuk perkembangan viewer artikel di artikel ketiga dengan judul Semakin Kenal dengan Blog, artikel ini merupakan artikel yang paling banyak dikomentari dibandingkan artikel-artikel lain. Untuk komentarnya sebanyak 3 komentar dan untuk kunjungannya sebanyak 131 kali kunjungan. Meskipun mengalami penurunan kunjungan pada bulan April, namun pada bulan Mei kunjungan juga mulai kembali meningkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hana Syagova. Baik, terima kasih Farhana. Kita masuk ke kalender penilaian dari kelompok lain kepada kelompok kami, yaitu pertama dari minggu ketiga, yaitu kami mendapatkan rata-rata nilai 86,6 dengan total views sebanyak 95, durasi 9 menit 56 detik, average page views sebanyak 20, followers media sosial Instagram sebanyak 7, dan konten kami sebanyak 3. Next. Kemudian untuk penilaian pada minggu keempat, yaitu kami mendapatkan rata-rata nilai 87,32, total view 136, durasi 6 menit 18 detik, average page view 42, follower 9, dan konten 3. Next. Selanjutnya pada minggu kelima, kami mendapatkan rata nilai sebesar 87,38, dengan total view sebanyak 200 kunjungan, durasi 8 menit 54 detik, average page view 34, followers Instagram 12, dan konten Instagram 3. Next. Kemudian masuk ke penilaian minggu ke-11, yaitu kami mendapatkan rata-rata nilai sebanyak 86,88, total view sebanyak 320 kunjungan, durasi 2 menit 15 detik, average page view 43, followers 27, dan konten 3. Menurut beberapa kelompok, konten dan tampilan blog maupun media sosial kami sudah cukup menarik, namun jumlah viewers dan followers masih kurang banyak, sehingga disarankan untuk menambah promosi. Next. Kemudian masuk ke minggu ke-12, yaitu kami mendapatkan rata-rata nilai lebih tinggi dibanding minggu sebelumnya, yaitu 87,34, total view juga meningkat menjadi 383, durasi 1 menit 6 detik, average page view 61, follower Instagram 38, dan konten Instagram sebanyak 3.
Menurut beberapa kelompok, tampilan atau konten kami sudah bagus dan menarik, namun disarankan untuk lebih menambah lagi promosi agar audiens dapat tertarik untuk mengunjungi blog dan membaca artikel kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Farhana. Baik, terima kasih Hana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa kendala yang tim kami rasakan pada saat melaksanakan praktikum ini. Di antaranya adalah kami merasa bahwa pada awal-awal sebelum ujian tengah semester terjadi kendala pada bagian menggunakan Google Analytics. Dikarenakan harus menunggu hasilnya lebih dari 6 jam, maka kami sedikit merasa harus terburu-buru dalam menggunakan Google Analytics tersebut. Yang kedua adalah masalah pada promosi. Karena kami hanya mempublish 3 artikel saja pada saat sebelum UTS, maka promo yang dilakukan selalu mengenai 3 artikel tersebut, sehingga kami sulit untuk meningkatkan jumlah viewers kami. Next. Untuk kesimpulan, terdapat 4 kesimpulan utama, diantaranya adalah saat ini internet telah mempengaruhi masyarakat dari segi manapun, lalu untuk meningkatkan traffic, kita harus mempromosikan dengan baik dan menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas, dan juga untuk meningkatkan pembaca, kita pun harus mengetahui target potensial kita siapa. Dan yang terakhir adalah platform yang digunakan untuk mempromosikan sangat banyak, jadi sudah seharusnya kita dapat menggunakan semua sosial media dengan efektif. Next. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.